Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joanna Gabriela Stefania Wisono. Saya dari kelas 10H SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Hari ini saya akan memberikan beberapa materi terkait dengan teks biografi. Nah, yang pertama ada pengertian dari teks biografi. Teks biografi adalah jenis teks yang mengisahkan riwayat hidup seseorang. Biasanya, tokoh terkenal atau berpengaruh. Teks ini tidak hanya mencatat fakta-fakta kehidupan, tetapi juga berusaha untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang kepribadian, pemikiran, dan kontribusi tokoh tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari teks biografi. Yang pertama, tujuannya itu untuk memberikan informasi tentang kehidupan tokoh kepada para pembaca. Yang kedua, bertujuan untuk menginspirasi pembaca dengan menceritakan kisah sukses atau perjuangan dari tokoh. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan fakta. Teks biografi harus didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Yang kedua, bersifat naratif. Teks biografi ditulis dalam bentuk cerita yang mengalir dan menarik. Yang ketiga, menyajikan informasi yang lengkap. Teks biografi harus menyajikan informasi yang lengkap dan komprehensif tentang kehidupan tokoh. Selanjutnya terdapat cara untuk menentukan ide pokok dan penjelas. Teman-teman bisa lihat pada slide yang sudah ditampilkan, di mana pada teks untuk menentukannya yang pertama kita harus membaca teks dengan seksama. Selanjutnya kita mengidentifikasi ide pokok. Setelah itu kita bisa membuat ringkasan atau catatan. Dan yang terakhir kita dapat menemukan kalimat penjelas. Nah teman-teman, kita coba lihat dulu contoh paragraf berikut. Coba teman-teman analisis di bagian mana saja yang termasuk ide pokok dan bagian mana yang termasuk dalam kalimat penjelas. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Sekarang kita lihat di mana bagian ide pokok dan kalimat penjelasnya. Nah, kesimpulannya, dari contoh teks tadi, kita dapat tahu bahwa ide pokok memberikan gagasan utama tentang siapa Albert Einstein dan apa pencapaian terbesarnya. Untuk kalimat penjelasnya, di mana dia memberikan detail tambahan yang mendukung dan memperjelas ide pokok, seperti pada informasi tentang latar belakang, kontribusi, dan penghargaan yang diterima oleh Einstein. Dengan cara ini, kita dapat menganalisis paragraf-paragraf lain dalam teks biografi untuk menemukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Nah, kita harus selalu ingat untuk mencari kalimat utama yang mengandung inti informasi dan kemudian kita mencari kalimat-kalimat lain yang memberikan detail tambahan. Selanjutnya ada struktur. Struktur teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Dan yang terakhir, reorientasi. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kita menggunakan kata ganti orang ketiga pada teks biografi, seperti ia, dia, atau nama tokoh itu sendiri. Selanjutnya, kita juga menggunakan kata kerja tindakan, di mana biasanya kita menggunakan kata kerja seperti menulis, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga menggunakan kata sifat, seperti cerdas, gigih, rendah hati, dan lain-lain. Selain itu kita juga menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir kita juga menggunakan konjungsi seperti dan, tetapi, kemudian, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir langkah-langkah untuk membuat teks biografi. Yang pertama kita harus menentukan tokoh yang akan ditulis. Selanjutnya kita harus mencari data sebanyak-banyaknya tentang tokoh yang akan kita tulis. Setelah itu kita juga bisa mengatur jadwal wawancara. Tapi ingat, hal ini berlaku jika tokoh yang bersangkutan masih hidup dan masih bisa kita wawancara ya. Selanjutnya kita dapat mencari buku biografi pembanding. Yang terakhir kita dapat membuat kerangka dan menulis teks biografi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Itu dia tadi materi tentang teks biografi. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi dapat membantu teman-teman sekalian.